Baik, kita akan masuk ke contoh soal berikutnya. Kalau di video kemarin ada satu contoh soal yang menggunakan neraca massa total. Kali ini kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini ada sebuah tangki di mana ada aliran masuk dan aliran keluar. Aliran masuknya itu punya simbol Fi dan konsentrasi Ci. Untuk aliran keluar punya simbol F dan juga C. Kita baca soalnya ya. Jadi diasumsikan bahwa ada dua zat kimia yang masuk di feed stream, yaitu zat A dan juga B. Jadi sebagai reaktan ada A dan B. Dia masuk ke dalam suatu tangki untuk bereaksi membentuk P, zat ketiga. Kita anggap aja P-nya itu adalah produk. Reaksinya berlangsung irreversibel pada temperatur yang konstan. Kamu diminta mencari bagaimana perubahan konsentrasi dari masing-masing zat sebagai fungsi waktu. Jadi kamu diminta mencari dC per dt. Untuk bisa menyelesaikan soal ini, kita tulis dulu data yang diketahui. Data yang diketahui, inlet itu ada Fi, laju alir yang masuk, dan juga ada dua reaktan. Ini ya, ada Ci ini. Jangan lupa bahwa ada dua zat kimia yang masuk, A dan B. Maka A kita sebut sebagai CAI dan B kita sebut sebagai CBI. Di outlet itu ada F, laju keluaran, dan juga CP. Ya, di sini ada C, simbol C di sini. Karena yang keluar itu adalah produk, maka kita sebut dengan CP. Ditanyakan adalah perubahan konsentrasi setiap waktu. Karena ada 3 spesimen atau 3 zat, maka kamu harus mencari dCA per dt, dCB per dt, dan dCP per dt. Dapat diselesaikan dengan menggunakan neraca massa komponen. Ketika nanti menggunakan neraca massa komponen, kamu jangan lupa bahwa kalau di ATK, sebelum beranjak ke neraca massa komponen, kamu harus menuliskan dulu neraca massa totalnya. Jadi tetap neraca massa total dikerjakan, kemudian baru geser ke neraca massa komponen. Nah, di bawah saya ingatkan lagi bahwa di inlet itu ada A dan B sebagai reaktan yang masuk ke dalam tangki. Di outlet, keluarannya adalah P sebagai produk, tapi jangan lupa bahwa masih akan ada sisa reaktan A dan sisa reaktan B yang belum bereaksi membentuk produk atau membentuk P. Maka di sini nanti di outletnya otomatis ada CA dan CB. Ini adalah sisa reaktan yang belum bereaksi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya bahwa untuk beranjak ke neraca massa komponen, kamu harus menyelesaikan neraca massa totalnya terlebih dahulu. Oke, kamu bisa mengambil ini dari contoh soal yang pertama karena sistem atau cara pengerjaannya sama. Jadi kamu mulai dari dV rho per dt, kemudian Fi rho I min F rho. Kamu boleh mengasumsikan bahwa densitasnya konstan. Setelah mendapatkan persamaan neraca massa totalnya, kita geser ke neraca massa komponen. Nah, di neraca massa komponen, kamu lihat di slide awal di video yang lalu, seperti ini ya persamaannya. Kamu tinggal mengganti saja. Ini kan sesuai yang diketahui di soal Fi sebagai laju alir masuk, F nanti kalau di soal sebagai laju alir keluar, dan jangan lupa karena ada reaksi berarti R dan V akan kita gunakan. Maka neraca massa untuk komponen A ya akan ditulis seperti ini. dCA dikali V sama dengan CAI dikali Fi. Laju massa komponen yang masuk dikurangi laju massa komponen yang keluar dikurangi RA kali V. RA adalah laju reaksi komponen A. Kenapa minus? Kenapa ditulisnya seperti ini? Karena dia reaktan. Jangan lupa. Kalau produk, maka ditulisnya plus RP.
itu adalah produk. Kenapa minus? Kalau reaktan di reaksi itu kan selalu berkurang, makanya ditulisnya minus. Kalau produk plus karena produk itu selalu bertambah, terbentuk setiap saat, makanya ditulisnya plus. Oke, seperti ini ya, asalnya dari sini. Kenapa CA dikali F, kenapa CA dikali V, sudah ada alasannya di depan tadi. Oke, kemudian setelah seperti ini, nih, DCAV per DT, jadi di ruas kiri ini saya potong, saya taruh di sini, bisa dituliskan menjadi seperti ini. Dituliskan menjadi CA dikali DV per DT ditambah V dikali DCA per DT. Jangan lupa goals kita adalah untuk mendapatkan DCA per DT. Oke, nah di sini kan ada DV per DT. Jangan lupa bahwa, sebentar ini saya hapus dulu supaya tidak terlalu banyak coretan. Di atas tadi ini kita punya DV per DT sama dengan FI dikurangi F. Di sini juga ada DV per DT, maka DV per DT di sini boleh disubstitusi dengan FI min F menjadi seperti ini. FI min F ini asalnya dari DV per DT. DV per DT-nya dari mana? Dari neraca massa total. Kemudian, tinggal kamu masukkan di sini, lalu kamu kalikan CA dikali FI, CA dikali F menjadi seperti ini. CAFI dikurangi CAF plus V DCA per DT. Ini biarkan aja. Jadi DCAV per DT bisa ditulis sama dengan seperti ini. Kita geser ke persamaan yang ada di kiri. Nih, maka sebentar. Maka DCAV per DT ini saya substitusi dengan yang ini menjadi persamaan yang di bawah yang saya beri garis 2 ini. Ini asalnya dari kanan. Oke, tinggal kamu taruh di kanan. Kemudian saya beri kotak warna merah ya. Yang saya beri kotak warna merah, silakan dipindah ruas ke kanan. Sehingga di ruas kiri hanya ada kotak yang berwarna hijau. Nih, VDCA per DT. Oke, saya hapus lagi. Ini saya beri tanda panah. Sama dengan CAIFI dikurangi CAF dikurangi RAV dikurangi CAFI ini ya. Di sini di ruas kiri plus pindah ruas kanan jadi minus. Di sini minus pindah ruas kanan jadi plus CAV. Hanya pindah ruas saja. Nah, di sini ada min CAV, ada plus CAV, bisa saling mengurangi sehingga persamaannya menjadi persamaan yang di bawah sendiri. CAV-nya sudah hilang karena yang satunya minus, yang satunya plus menjadi seperti ini. Di sini ada FI, di sini ada FI. FI-nya saya keluarkan seperti ini. FI dikali CAI min CA minus RAV. Ini sama ya, ini kalau kamu kalikan ke sini menjadi persamaan yang atasnya. Nah ini ya, saya tulis kembali di persamaan yang paling atas. Kemudian, supaya tujuannya tadi adalah mendapatkan DCA per DT. Kamu dapat menambahkan asumsi volume dapat dianggap konstan. Maka persamaan ini kita bagi dengan V.
atau kita kali dengan 1/V menjadi persamaan di bawah. V-nya hilang ya. Ini V-nya hilang, V-nya hilang. Di sini karena tidak ada V, maka nanti muncul V menjadi FI/V. Oke, maka persamaannya menjadi dCA/dt sama dengan FI/V dikali CAI min CA dikurangi RA. Oke, jadi laju alir masuk dibagi volume dikali konsentrasi A yang masuk dikurangi konsentrasi A sisa dikurangi laju reaksi dari A. Itu adalah dCA/dt, neraca massa komponen A. Sekarang tugasmu tadi, kamu bukan hanya mencari dCA/dt, tapi kamu juga diminta mencari dCB/dt dan dCP/dt. Kita sudah selesai mengerjakan dCA/dt. Kita akan geser ke dCB/dt. Berarti menggunakan neraca massa komponen B. Tidak perlu ngulang dari awal. Langsung aja ditulis seperti ini. Tinggal A-nya diganti oleh B, karena A dan B-nya mirip sama-sama reaktan. Minus RA diganti minus RB. Tetap pakai minus karena sama-sama reaktan. Nih sudah jadi dCB/dt. Sekarang dCP-nya gimana? Menggunakan neraca massa komponen P. P kan produk, sedangkan A dan B reaktan. Apakah sama? Sama. Ya, mirip. Tidak 100% sama dengan dCA dan juga dCB. Oke. Tinggal kamu masukkan P menggantikan A dan B ya. Jadinya seperti ini. Bedanya di mana? Satu. Di sini bukan lagi minus RA atau minus RB atau minus RB, tetapi plus RP, plus laju alir pembentukan P. Karena dia produk, makanya simbolnya adalah plus. Dan jangan lupa, produk ya, P itu kan produk. Dia nggak ada di inlet. Maka CPI-nya itu nggak ada atau 0. Sehingga kamu boleh menambahkan CPI-nya diganti 0, maka akan seperti persamaan yang bagian bawah. Asalnya dari mana? Gini ya, FI min V, CPI-nya kan 0, minus CP ditambah RP. Maka FI/V minus dikali minus CP ditambah RP. Bisa diganti seperti ini. CP plus RP. Nih, ya. Jadi dengan mengerjakan satu komponen saja bisa digunakan untuk komponen yang lain, tapi jangan lupa tanda plus minus dari laju reaksi, dan pastikan kalau produk berarti dia tidak punya konsentrasi awal di inlet atau di feed stream. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal berikutnya. Tadi neraca massa total sudah, neraca massa komponen sudah, tinggal neraca panas yang belum. Nah, di soal ini kita akan menyelesaikan soalnya menggunakan neraca panas. Dituliskan di sini. Ada sebuah tangki punya suatu volume, ya, punya suatu volume, ada temperatur liquid yang ada di dalam tangki. Temperatur liquid di dalam tangki sama dengan temperatur keluaran yang ada di outlet atau aliran keluar. Di sini ada satu aliran masuk dan satu aliran keluar. Yang masuk disebut FITI, yang keluar kita sebut F dan T. Kemudian ada Q yang disuplai masuk ke dalam sistem, berarti nanti plus Q. Kemudian di sini juga ada pengaduk. Di soal ditulis perfectly stirrer tank heater. Jadi karena teraduk sempurna, maka rho-nya nanti boleh kamu anggap konstan. With single feed stream
and single product stream. Assuming that the flow rate constant. Jadi nanti FI itu sama dengan F. Lalu kemudian kamu disuruh menentukan atau menyusun bagaimanakah pengaruh temperatur setiap waktunya. Kita tulis diketahui dulu, di inlet ada FITI, outlet ada FT. Ditanyakan DT besar per DT kecil. DT besar itu tentang suhu atau temperatur, T kecil adalah waktu. Untuk mendapatkan DT besar per DT kecil, kamu bisa menyusun atau mendapatkan persamaan tersebut menggunakan neraca energi atau panas. Jangan lupa tadi ya, panas itu ada dua macam. Ada panas sensibel, ada panas laten. Sensibel berarti terjadi perubahan suhu, sedangkan untuk panas laten terjadi perubahan fase. Kamu cek sekarang di PPT ini, apakah terjadi perubahan suhu? Jelas terjadi perubahan suhu. Taunya dari mana? Nah ini, masuknya TI, keluarnya T. Jadi ada perubahan suhu. Sehingga di soal ini kita akan menggunakan panas sensibel dengan rumus MCP dikali delta T. Oke, kita akan memulai menyusun persamaan neraca panasnya. Jangan lupa, karena kita menggunakan neraca panas untuk panas sensibel, maka rumusnya adalah MCP dikali delta T. M-nya bisa dicari dari Rho dikali V, seperti di neraca massa total. M-nya bisa juga dicari dari Fi dikali Rho. Nah, di sini di akumulasinya, dituliskan bahwa D Rho VCP dikali T min T ref. Delta T itu adalah T dikurangi T ref. Boleh ditulis seperti ini. MCP T min T ref. Kenapa yang dilaju itu pakai Rho V, kok enggak pakai Fi sama Rho? Kenapa kok pakai V enggak pakai Fi gitu kan? Nah, Fi di soal itu milik inlet, milik massa masuk, bukan milik akumulasi. Otomatis laju yang masuk itu akan terakumulasi membentuk volume kan? Karena dia mengisi tangki. Ini adalah bentuk akumulasi. Oke, ini berarti Q akumulasi, kemudian panas yang masuk adalah yang ini adalah panas yang keluar, plus Q, karena ada tambahan panas, dia disuplai panas dari heater. Tadi ada gambar alat seperti ini, nah gini kan, ini adalah penyuplai panas ke sistem, makanya Q-nya bernilai positif. Oke, saya hapus terlebih dahulu. Nah, di sini panas yang masuk sama ya, M, CP, delta T. Delta T tadi kan T min T ref. Nah, punyanya inlet itu TI, tadi simbolnya, maka TI min T ref. Panas yang keluar sama MCP delta T, T-nya menggunakan T, sesuai dengan aliran keluaran. Dikurangi T ref. Oke, Fi dikali Rho itu untuk mendapatkan massa. Nah, di soal tadi Fi itu sama dengan F. Maka saya tuliskan di sini F-nya saya ubah menjadi Fi. Oke, kemudian tujuannya tadi kita adalah mendapatkan DT besar. Tujuannya adalah mendapatkan DT besar per DT kecil. Di sebelah kiri itu ada D Rho VCP T min T ref. Atau boleh kamu tulis dV Rho CP delta T. Supaya dapat DT per DT, maka Rho VCP-nya keluarkan menjadi Rho VCP
D delta T per dt. Delta T itu sama dengan dt. Kalau kamu integral ya, dt itu kan menjadi T2 min T1 akan sama dengan delta T. Maka di ruas kiri akan ditulis seperti ini yang saya kotakin warna biru. Rho VCP-nya keluar, T min T ref-nya menjadi dt. Sisanya di ruas kanan masih sama dengan persamaan atasnya. Di sini ada rho CP, ada rho CP, ada rho CP. Tadi tujuannya adalah dapat dt per dt kecil. Supaya di ruas kiri hanya tersisa dt besar per dt kecil, maka persamaan ini akan saya bagi dengan rho VCP atau saya kali dengan 1 per rho VCP. Menjadi persamaan di bagian bawah. Nih, sebentar, saya hapus dulu ya. Kita mau bagi rho VCP, maka ini hilang, rho VCP hilang. Di sini rho CP hilang, nggak ada V kan? Berarti nanti nambah V di sini. Rho CP hilang, tidak ada V nambah di sini. Nah, ini karena nggak punya rho CP V, maka seperti ini karena dibagi menjadi persamaan yang di bagian bawah. Kemudian ini saya kalikan masuk, dikali, ini dikali menjadi persamaan yang di bawahnya. Oke, nah di sini itu ada minus FI per V T ref, di sini ada plus FI per V T ref, bisa dicoret minus plus habis, maka akan menjadi seperti ini. FI T ref-nya habis atau hilang. Di sini ada FI per V, di sini ada FI per V. Saya keluarkan menjadi persamaan yang ini. FI per V dikali TI min T. Ini kalau kamu kalikan, akan menjadi persamaan di sebelahnya. Nih, sudah ketemu dt besar dan dt kecil yang dicari. Berarti sudah lengkap ya contohnya untuk neraca massa total, untuk neraca massa komponen, dan neraca panas.